Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma hadirin rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang dimana hingga pada subuh hari ini kita masih senantiasa diberikan limpahan nikmat, baik itu iman, kesehatan, kesempatan, hingga kita sempat melaksanakan daripada salat subuh secara berjamaah. Salawat dan taslim atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, penyebar kasih sayang di atas muka bumi ini, begitu juga menjadi contoh suri teladan bagi akhlakul karimah yang insyaallah di akhirat nanti kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa kita telah berada bahkan melewati dari pertengahan bulan suci Ramadan ini. Tentunya disinilah dilihat daripada ujian keimanan kita. Apakah keimanan kita yazid atau yanqus, bertambah atau berkurang seiring dengan saf-saf yang ada pada setiap masjid. Yazid wa yanqus, bertambah atau berkurang. Inilah barometer keimanan kita tatkala kita memasuki bulan Ramadan. Sehingga mari kita mengevaluasi daripada perjalanan hari kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan ini tentunya kita harus memaksimalkan daripada amalan-amalan qiyamul lail dan seluruh amalan-amalan yang tentunya seluruh amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan suci Ramadan ini pahalanya Allah lah yang langsung memberikan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, janganlah kita menjadi orang yang merugi tatkala bulan Ramadan itu datang. Kita tidak memaknai dengan ibadah semaksimal mungkin. Celakalah orang tatkala mendapatkan bulan Ramadan namun tidak dimanfaatkan dari waktu itu sendiri. Memang dalam Al-Quran dikatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Mengapa ini karena rugi? Kaya menjawab tua nagapay bulan Ramadan ingkatena nagaukan amalana napagajaya amalana. Tidak banyak dia mengingat Allah, dia lupakan, terlalu sibuk dengan urusan dunia. Maka dari itu bulan Ramadan ini jangan kita menjadi orang merugi. Hendaknya lah kita menjadi orang yang beriman dan banyak berbuat saleh. Karena dia orang yang beriman dan banyak berbuat saleh lah itu orang yang dikatakan beruntung. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, itulah yang dikatakan orang yang beruntung. Selain dari itu, innal insana lafi khusr, orang merugi. Apa yang membuatkan kita merugi? Mesti kita ketahui. Nah, yang jadikan itu rugi ya. Nisare waktu kata lasan dari Linoa, ingkatena nagau kangi apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ketahui makna tujuan daripada penciptaan kita tidak lain. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah, tidak ada kata lain. Allah menciptakan bumi ini tentunya sebagai cobaan, linabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya manusia bisa berbuat amal yang soleh lebih baik. Siapa di antara kalian yang baik? Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu tidak ada kata lain bahwasanya imanlah yang mesti kita perbaiki. Iman kita. Apakah itu iman? Al-imanu tasdiqu bil qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkam. Jadi iman itu dibenarkan di dalam hati, diucapkan lewat lisan, kemudian diamalkan, diimplementasikan
lewat anggota tubuh kita. Hadirin rahimakumullah, mari kita kupas dari ketiga unsur dalam iman ini. Hati. Hati tentunya adalah sumber pencerminan implementasi dari yang ada dari perbuatan kita. Jadi nampak dari dalam hati dengan gerakan kita yang ada di. Makanya orang tidak sedikit mengatakan baik hatinya ini jelek hatinya. Itu karena apa? Nampak dari perbuatannya. Orang yang baik jika lakunya, gerak-gerinya, orang biasa identikan dengan hati. Baik hatinya ini. Oh jelek hatinya. Puna nak kata kondisi pak. Anjo sih pakai betul hati ya. Anak tahu angin atau kondisi pak karena banyak kasih pak. Berarti nampak bahwasanya hati itu menunjukkan implementasi dari hati itu adalah gerak-gerik atau aktivitas kita. Makanya tidak heran dalam hadis dikatakan ala fil jasadi mudghah, di dalam tubuh kita terdapat segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau sehat maka sehatlah seluruh anggota jasad itu. Idza fasadat jasadu kulluh, kalau rusak maka rusaklah seluruh daripada jasad itu. Ala wahiyal qalb, itu adalah hati. Maka tentunya di dalam bulan suci Ramadan ini hati itu kita jaga dengan baik. Karena menjaga hati itu tetap suci, ada kebaikan, keuntungan bagi kita. Sebaliknya celaka orang yang mengotori hatinya. Qad aflaha man tazakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan hatinya dan celakalah orang yang mengotorinya. Jadi punair istiqamah. Mau ki baik, amalan tak puasa tak diterima oleh Allah, jauhkan ki itu mata tak, jauhkan itu telinga tak, jauhkan seluruh indera tak dari hal-hal yang dapat mengotori hati kita. Sekarang ini kita lihat banyak itu yang gampang mengotori hati kita dan mudah nih sekarang. Beda dengan dulu. Dulu kalau mau dikotori hati ya, mau dirusaki hati kita itu dicari ki. Ni boyai motor ki bella ki sejak pakai manja mana pani sini kini gap panjang ni kanan ko dia. Rika mayan ne anjo mi daleka matanta ni yang mau dikana Android. Android ane bagi kam padam bermata dua. Isen jibatanna punanu kabajikan ni boya jai sekali kabajikan lalas itu yen nanja. Apa mi tona? Kita bisa buka daripada Al-Qur'an. Tahsinul Quran bisa kita belajar di situ. Kita belajar dari agama juga bisa. Tapi kebanyakan di antara kita menyalahgunakan. Kita lihat banyak hal-hal negatif yang sudah terjadi. Apa tak lagi tatkala media ini di tangan anak-anak yang belum waktunya. Dan ini dipaksa kita. Belum waktunya sudah dia pegang. Tinggal kita orang tua menjadi filter bagi anak kita. Bagaimana supaya tidak kelewatan. Hadirin rahimakumullah. Hati, maka itu hati itu kita mesti bersihkan. Bagaimana kan dikatakan bersihkan? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Banyak-banyaklah mengingat Allah dan dirikan salat. Jelas kalau kita banyak mengingat Allah kemudian mendirikan salat, itu akan menjadi benteng sama kita untuk senantiasa tetap berada di jalan yang lurus. Namun sebaliknya, celaka orang yang mengotori hatinya. Siapa-siapa yang mengotori hatinya? Orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsu. Di antaranya tidak mengingat Allah dan mempermainkan salat. Dalam surah Maryam dikatakan, Ada'us salah fattaba'us sahwat, yang bermakna orang yang senantiasa memain-mainkan, memandang remeh, nak karek-karenainya sambayang, fattaba'us syahwat, senantiasa akan memperturut nafsukan syahwatnya. Jadi kalau tidak mau di bulan suci Ramadan ini kan jelas kita menahan hawa nafsu. Maka istiqomah ki dalam artian tetap ki. Apa itu? Dalam salat kita itu khasyiun. Kemudian salat kita hafizun. Dan inilah ciri orang beriman. Salatnya itu dia khusyuk. Kemudian dia jaga setiap waktu untuk salatnya. Baik itu wajib
maupun dia sunnah. Sehingga mereka terjaga hatinya, lembut hatinya. Nah yang menyentuh baji kasambayanna, dia maki pakutanang kita lasana. Anu nasa mo baji talasana, menyentuh baji kasambayanna amal saleh. Nah iya menyentuh nanti dijaga ni ruaya amal saleh dengan salat. Susah ki. Takut lagi sini singar. Ingat, kadang ada orang bertanya juga, banyak tonje itu orang yang tidak sembahyang, kategori kafir, baik hidupnya. Sedangkan kita ini rajin sembahyang, nah begini-begini tonje. Ingat, yang namanya rezeki, yang namanya kehidupan di dunia ini, nabraha sudah ditentukan oleh Allah tatkala kita di alam rahim, sudah diberikan kita rezekimu nanti takdir. Makanya kita sebagai orang beriman percaya akan takdir, qada dan qadar. Mereka sudah diberi rezeki rahmatan lil alamin, dia tidak pilih kasih, Allah itu memberikan. Entah itu sama orang yang beriman, orang yang kafir. Cuma nikmat yang diberikan sama dia itu nih, numatihum qalilan summa nadarruhu. Ku kasih kau sedikit ji. Tapi ingat suatu waktu kepasinta kenjor di mannu, apa rezeki yang kemarin saya akan tarik. Cuma di dunia saya nikmati, tidak ada berkah. Sedangkan orang beriman itu berberkah hidupnya, bertambah kebahagiaan baginya terhadap apa yang mereka dapat. Kebaikan apa itu? Tentunya yang menuju akhir. Sedangkan orang kafir bukan kebaikan bertambah, tidak sedikit daripada rezeki yang mereka dapat atau nikmat yang dia dapat, ma'azzat qulubuhum, bikin gelisah hatinya. Dan tidak sedikit di dunia ini, makanya dunia dikatakan mal'unah, terlaknat. Bahkan ingat, dunia itu menurut Rasulullah tatkala bercakap dengan Abi Dzar bagaikan kotoran. Kita tahu itu kotoran apa? Karena menjijikkannya itu dunia, makanya dia bagaikan kotoran. Apa percakapannya sama Abi Dzar? Rasulullah berkata, "Ya Abi Dzar, akalta?" Abi Dzar, apakah engkau sudah makan? Lep apa kau ngandra? Abi Dzar berkata, "Na'am ya Rasulullah." Ya Rasulullah, ya saya sudah makan. Ilama yasya? Apakah bahkan apa yang terjadi setelah kau makan? Apa kesudahan setelah kau makan itu? La ma'arafta ila ma yasar ila ma'arafta, jawab Abu Dzar. Setelah apa yang kau tahu ya Rasulullah? Apa itu? Kalau kita sudah makan ya itulah, maksudnya kotoran yang keluar. Kemudian Rasulullah berkata, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itulah contoh bahwasanya kehidupan dunia ini tidaklah berarti bagaikan kotoran yang bermakna di pagi hari, di siang hari, di sore, malam, bahkan biasa sampai pagi lagi kembali. Orang cuma mencari kenikmatan hidup, leher sesaat. Setengah matinya kita cari itu namanya kenikmatan hidup untuk di leher dinikmati, yang berakhir apa? Cuma jadi kotoran. Tidak ada mata', bahkan dikatakan mata'ul gurur, menipu kita. Sebenarnya Allah memberikan kita kesempatan untuk mencari kehidupan yang baik di dunia. Makanya jangan kita cuma mencari akhirat, cari tongki dunia. Apa yang dikatakan Allah? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan kehidupanmu tentang dunia. Bahkan Allah menyatakan tatkala kau di hari Jumat ini setelah kita beribadah, fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah, bertebaranlah ke muka bumi ini, carilah rizki, ridha, karunia Allah. Jadi kita tetap disuruh mencari. Cuma terkadang manusia lupa akan kewajibannya, akan makna hidupnya. Tansa nasibaka minad dunya, dia lupa. Tansal akhirah, dia lupa akhirat, itu karena dunianya yang dia terlalu kejar. Mereka dibutakan, maka hatinya biasa tertutup.
Ingat, hati ini bersemayam 3 namanya nafsu. Nafsu apa itu? Nafsu ammarah, nafsu lawamah, dan nafsul mutmainnah. Nafsu lawamah adalah nafsu yang buruk yang ada pada diri manusia. Nah iya minne punda sa lalan waktu bulan Ramadan biasa aja ini karena si purut ji naturel ini gappa tidak nenggappa apa-apa batu lalan dari puasana. Banyak orang puasa cuma merasakan lapar dan haus. Ya secara ini betul sah biasa berpuasa, tapi nilai daripada puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Ya ini nafsu syahwat memperturutkan hawa nafsunya, sehingga seluruh yang namanya syar'i, seluruh namanya sunnah, kewajiban-kewajiban, syarat-syarat dalam berpuasa itu mereka abaikan karena nafsu syahwatnya. Mereka masih melaksanakan aktivitas yang dilarang, yang sebenarnya diharamkan, tidak diperbolehkan diperbuat di bulan Ramadan ini. Dia masih melakukan, menganggap bahwasanya ini hal yang wajar. Padahal sebenarnya itulah menjadi amalan yang merugi buat mereka. Tidak ada apa-apa dia dapat. Contoh, di bulan Ramadan apa biasa? Ero dan jokat temaki ngaji, sikir-sikiri taklim. Engkau apa napare? Si pagan rupa tahu, domi-domi. Domi-domi, dangi, catur. Orang beriman dia anil la'wi mu'ridin. Dalam perlakuan pergaulan hidupnya itu dia tidak senantiasa melakukan yang sia-sia, membuang-buang waktu, mangangki sikiri, mangangki baca Al-Quran, tak dodoki tindro. Dan jatuh tindro di bulan Ramadan adalah pahala ibadah bagi orang yang berpuasa. Waktu ini singkat. Subuh sinampet lan tamaki lohoro asa. Kalau dihitung cuma berapa jam jaraknya. Banyak kiki waktu tak gunakan dengan baik supaya kita menjadi orang yang muflihun, orang yang beruntung. Jangan sampai begitu saja dalam 1 tahun 1 bulan jadi kita manfaatkan untuk beribadah baik-baik. Nah kalau di dalam bulan Ramadan ini baik kita gunakan, yakin ki Allah jamin hidup tak jauh lebih bagus di luar bulan Ramadan nanti. Karena kita sudah mendapat predikat takwa. Orang takwa itu ada 3 janji Allah. Pertama akan senantiasa diberikan rezeki dari arah tak disangka. Kemudian akan dihapuskan dari seluruh dosa-dosa yang telah dia lakukan. Yang ketiga, segala urusannya yang berat dimudahkan. Apatah lagi kalau bulan Ramadan kita isi dengan tahajud. Janji Allah itu banyak dalam situ, ada 4. Dalam tahajud itu dipersaksikan dari seluruh malaikat yang dari ars akan turun mempersaksikan daripada kegiatan kita di sepertiga malam. Janji Allah maqamam mahmuda, dikasih di tempat tertinggi. Tempat tertinggi itu bukan berarti bahwasanya kita harus menjadi pimpinan, kita harus menjadi mandor, kita orang harus menjadi tinggi jabatan kita di satu tempat, kita harus menjadi orang, tidak. Tapi maqamam mahmuda adalah tempat yang mulia, tentunya tidak harus menjabati jabatan tinggi, namun seluruh aktivitas rutinitas kita selalu berisi positif, kebaikan di dalamnya. Jadi mari manfaatkan namanya ibadah di bulan suci Ramadan ini. Apatah lagi ini nuzulul Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini bermanfaat bagi kita. Syifa'u wa rahmah, obat. Obat baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Wa rahmah, kasih sayang dan pengamasan Allah Subhanahu wa taala di sini turun sebenarnya. Maka banyak baca Al-Quran. Kemudian kita maknai bulan Ramadan ini apa lagi? Tentunya zakat. Jangan menjadi orang gigili, pelit, bakhil. Nah ini jadi karena gigili kah? Isten jadi karena gigili kah? Anjo anu gigili kanjo batalas sekali napasulu iya jadi karena hartana, duit nah apa-apaan.
Naya pinasulog puna mati tititi. Apikir kayo besan na pikir sana kinapat pasulog ki. Sale si kede hana tawairon alle poy. Ano niya mo ano na pala pa alle pa hanan tawa. Untuk kamay yang begini inilah nantinya akan digantungkan dari harta itu dari api neraka kemudian dibakarkan kemudian diminumkan. Auzubillah min dzalik. Inilah nafsu daripada amarah. Ingat, orang yang memiliki nafsu amarah, orang yang susah dimasuki hidayah. Hidayah tidak akan masuk orang yang memperturutkan nafsunya. Bukti Allah sendiri dalam Al-Quran menyatakan, akinnatan ala qulubihim wa fi adhanihim waqra. Dikunci itu hatinya, telinganya disumbat nih. Dari mana ki nasihat? Mana ki suri anu kabajikan teh katong kumiatin. Contoh Abu Lahab. Zaman Rasulullah masih hidup. Firman wahyu turun. Tabbat abaya dahadal lahab. Celaka tanganmu Abu Lahab. Tapi apa? Tatkala dia hidup di zaman Rasulullah, mestinya kalau dia punya hati, dia bertaubat segera supaya bisa berubah. Tapi Allah sudah mengunci hatinya. Begitulah manusia yang di zaman kita sekarang. Orang yang dikunci hatinya susah dapat kebenaran. Wa fi adhanihim waqra. Telinganya dikunci. Asar masih. Hayya 'alas salat, dia masih sibuk dengan urusan dunia. Apa tak lagi di hari Jumat ini? Silakan ninyo cilakaya. Punaragap ko waktu napa? Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau sudah tiba hari Jumat, kau dipanggil untuk mengingat Allah, tinggalkan urusan duniamu. Nah kalau masih orang sibuk, lalu kita lihat biasa. Akbamin rini bahkan naik mikatau banjauan wa sibuk inji lalu lawan di jalanan. Entah, tapi kalau kita melihat mayoritas di penduduk Indonesia itu muslim. Jadi disinilah kita gambaran orang yang dikunci hatinya dan diberi hidayah. Beda dengan orang beriman. Dan orang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman, bertambah imannya. Jadi kalau dia diperdengarkan kemudian dibacakan, dia bertambah imannya, bergetar hatinya, bertambah imannya. Itulah orang beriman. Sami'na wa ata'na, mendengar azan, taat patuh sama Allah, nah tinggalkan urusan dunianya, masih pergi sembahyang Jumat. Itulah di hari Jumat ini kalau orang yang beriman. Jadi bagaimananya orang itu bertanya, Ki, kalau sumpah hari Jumat masih di balanya cini-cini televisi. Hadirin rahimahumullah. Yang kedua dalam hati kita itu adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini nafsu yang tidak stabil. Bagaikan mata angin, kadang bertiup ke utara, kadang bertiup ke selatan. Itulah dikatakan iman itu yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Tidak istiqamah dengan keimanannya. Orang begini biasanya mempermainkan agama. Ya tom punya aero, napa mais tambayang. Puna malas aki, mantai sendiri balana. Orang begini juga susah mendapat hidayah. Summa amanu, summa kafaru, summa amanu, summa. Akhirnya apa? Lebih jaya minja urusan dunia ini. Tidak lupa kami agamanya. Summa yazdadu kufra, bertambah akhirnya tidak bisa hidayah masuk lagi ke dalam hatinya. Jadi sifat ini sifat buruk. Dia tahu kebenaran, tapi dia melaksanakan kebaikan itu sesuai kehendaknya. Kadang dia langgar, kadang dia laksanakan. Ini kenapa urusan dunia? Kembali ke masalah urusan dunia. Yang ketiga adalah nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah adalah nafsu orang-orang yang beriman. Orang yang banyak mengingat Allah, hatinya akan tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Banyak orang berpendapat bahwa kehidupan dunia ini itu bahagia kalau banyak hartanya. Bahagia kalau banyak depositonya. Bahagia kalau tinggi jabatannya. Bahagia kalau anaknya berhasil. Tapi ingat, ailamu annamal hayatid dunya
la'ibu wa lahu. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Bahkan tidak sedikit dikatakan mata'ul gurur, menipu pandangan kita. Apa yang bisa menjadi amalan yang kekal kemudian baik di sisi Allah? Wal baqiyatu sholihatu khairu inda rabbik. Tentunya yang kekal itu di mata Allah adalah kesalihan, amal salih, ketaatan kepada Tuhan kita, keubudiyah kita kepada Allah. Itulah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan laksanakan, carilah kejar kehidupan duniamu, tapi jangan lupa akan kewajiban kita. Tatkala kita waktunya untuk mengingat Allah, ingat Allah. Bahkan kalau perlu di setiap detak nafas kita, banyak-banyak mengingat Allah. Allah sendiri menyatakan, yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat Allah itu baik dalam keadaan kita berdiri, duduk, berbaring. Tidak ada space, tidak ada waktu, tidak ada menit detik yang terlupakan. Banyak berzikir. Huwallazi yusalli alaikum liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Kalau mau keluar dari kehidupan kegelapan dari bumi dunia ini ilan nur, banyak bersalawat. Huwallazi yusalli alaihi wa malaikatu yusalli. Jadi banyak bersalawat, banyak mengingat Allah dalam aktivitas kita, melaksanakan rutinitas kita, banyak. Wasabbihu bukratan wa asila, bertasbihlah di pagi siang. Ingat yang namanya berzikir itu ada yang ringan di lidah, berat amal timbangannya di akhirat. Di luar bulan suci Ramadan, bagaimana kalau dalam bulan suci Ramadan lagi? Yang dijanjikan oleh Allah akan dilipat gandakan. Nah, maka marilah kita jaga hati kita. Saya kira demikian daripada ceramah subuh saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita adanya kebenaran itu datangnya dari Allah, dan kesalahan atau kelupaan itu adalah dari saya sendiri dan dari manusia itu sendiri, karena tidak ada yang lepas dari dosa. Marilah kita berbanyak istighfar. Adanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.